Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Nampak cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya anak-anakku sekarang ini. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Saya melihat dari face atau wajah dari bapak anak-anakku semua ini kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan sehat. Sudah sarapan semua kayaknya bapak ya. Untuk ini saya akan tanya dulu, apakah sudah masuk di kelas semua untuk anak-anakku? Sudah, Pak. Sudah ya. Oh iya, jangan lupa nanti untuk mengisi presensi ya. Nanti sudah saya berikan di Google Classroom. Nanti bisa diklik link yang ada di situ. Kemudian, apakah ada yang terkendala jaringan untuk pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan tidak, Pak. Nak Delta? Aman, Kak, aman. Aman ya, Nak Delta ya? Aman, Kak. Kevin Pak, libur Pak tuh Kevin. Oh, Baru beli ya. kuota ini, Pak. Siap, siap. Oke, Pak. Oke, Nak Kevin. Selanjutnya, untuk berikutnya, untuk memulai pembelajaran hari ini, saya meminta Nak Dani untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Kepada Nak Dani, saya persilahkan. Siapa? Nah, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Dani sudah memimpin berdoa. Semoga dalam doa ini kita bisa lancar dalam pembelajaran hari ini. Saya tanya dulu ke anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Siap ya Nak? Ya. Oke. Tapi Bapak perlu mengingatkan di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus selalu menjaga protokol kesehatan, ya, dari memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kalau dalam di pemerintah itu disebut dengan 5M, ya seperti itu ya anak-anak ya. Oke, untuk selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme tercinta tanah air, Bapak kita akan menampilkan yaitu menyanyikan bersama-sama yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya anak-anak, nanti saya tampilkan video, silakan kalian mengikuti untuk video yang Bapak tampilkan. Oke, sudah tampil ya anak-anak ya? Ya, sudah, Pak. Yuk, kita mulai bareng-bareng nyanyi bersama-sama agar semangat untuk pagi hari ini. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, namun jadi satulah Indonesia aku berhenti pada mentunjukkan airku tanah airku Indonesia. Oke, anak-anak. Sudah ya, semoga dengan lagu dari Sabang sampai Merauke ini kita lebih siap dalam ikut pelajaran hari ini dan lebih cinta, lebih rasa cinta ke tanah air kita semakin kuat. Oke, untuk selanjutnya saya akan menampilkan untuk pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran tentang administrasi infrastruktur jaringan. Kemudian yang materi adalah VLAN ya. Oke, Nak Doni, saya minta tolong untuk mematikan mikrofonnya dulu ya Nak Dani ya, atau semua anak ya, biar untuk Bapak menyampaikan agar anak yang lain bisa mendengarkan suara Bapak dengan jelas. Begitu ya Nak Doni ya. Oke, saya akan menampilkan yaitu kompetensi dasar dan kompetensi indikator pencapaian kompetensi yang akan di mata pelajaran administrasi infrastruktur ini.
Sudah tampil ya anak-anak ya? Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, ini adalah mata pelajaran untuk kelas 11 TKJ, yaitu di semester 1 ini, yaitu untuk materi yang pertama itu berkaitan tentang virtual local area network atau VLAN. Ya. Kemudian kompetensi dasar yang pertama untuk pengetahuan adalah mengevaluasi VLAN pada jaringan. Kemudian untuk keterampilan mengatur konfigurasi VLAN. Kemudian selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan, yang pertama mengevaluasi konsep VLAN. Kemudian yang kedua menyimpulkan cara konfigurasi VLAN. Kemudian untuk keterampilannya adalah mengatur konfigurasi VLAN, kemudian menguji hasil konfigurasi VLAN. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, setelah mempelajari teks e-book PDF, peserta didik dapat menyimpulkan konsep VLAN dengan mandiri. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis kebutuhan komponen dan peralatan jaringan VLAN dengan mandiri dan percaya diri. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video VLAN, peserta didik mampu menganalisis prosedur perancangan VLAN dengan mandiri dan percaya diri. Yang keempat, setelah melakukan praktikum, peserta didik diharapkan mampu menyiapkan langkah-langkah perancangan VLAN sesuai dengan standar Cisco. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi sesuai dengan standar Cisco. Selanjutnya adalah model pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini adalah dengan menggunakan PBL. Atau PBL itu apa? Problem Based Learning. Ya, nanti Bapak akan menampilkan sebuah masalah, kemudian dengan didiskusikan bersama-sama. Nah, untuk metode pembelajaran dengan menggunakan diskusi. Ya. Tapi sebelumnya, Bapak akan menyampaikan dulu apa manfaat VLAN. Nah, VLAN pada waktu pembelajaran kelas 1 dulu, kita pernah mempelajari tentang LAN. Ya, sebenarnya hampir sama dengan LAN, tetapi akan lebih spesifik dengan menggunakan VLAN, di mana manfaatnya apa? Yang pertama dari keamanan. Kelompok yang mempunyai data sensitif dipisahkan dari sisi jaringan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran informasi atau data rahasia. Kemudian pengurangan biaya. Dalam jaringan yang menggunakan VLAN dapat meminimalkan biaya yang dibutuhkan untuk menarik kabelan di lokasi yang baru. Yang ketiga, kinerja yang lebih baik. VLAN dapat mengurangi lalu lintas yang tidak perlu pada jaringan dan membuat kinerja menjadi lebih baik. 4. Mengecilkan broadcast domain. VLAN dapat membagi jaringan sehingga dapat mengurangi jumlah perangkat yang broadcast domain atau teknik pengiriman datanya. Oke, itu manfaat VLAN ya. Ini saya dulu. Oke anak-anak, masih semangat mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Semangat. Oke, harus semangat ya. Oke, harus semangat sampai akhir pembelajaran kali ini. Siap, Ya. Pak. Kemudian kita lanjut untuk langsung ke pembelajaran inti, yaitu tentang VLAN. Bapak mau tanya dulu kepada anak-anakku semua. Ada yang tahu tentang VLAN? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oh ya, mungkin ini adalah ya materi baru yang ada di kelas TKJ. Sebelum saya memulai, Bapak mulai ya, ini saya tampilkan video dulu agar anak-anakku semuanya itu mengetahui minimal ada gambaran tentang VLAN tersebut. Oke, masih stay ya anak-anak, bisa lihat layarnya ya anak-anak ya. Bisa, Ya, Pak. Ya, siap. Ini saya setting dulu. Ya, tampilkan video tentang VLAN. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan mendesain sebuah mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan atau AIJ. Mata pelajaran ini dipakai di 11 TKJ di jurusannya di sebuah SMK. Oke, sekarang kita mulai video pembelajarannya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan virtual LAN atau biasa disebut dengan VLAN. Nah, apa yang dimaksud dengan VLAN ini? Yuk kita bahas bersama-sama.
virtual LAN atau VLAN, yaitu sekelompok perangkat yang tidak aktif atau virtual yang semuanya saling berkomunikasi. Nah, perangkat ini dikonfigurasi dengan software atau perangkat lunak manajemen LAN, atau di sini kita sebut dengan namanya Cisco Packet Tracer. Nah, seperti halnya bila perangkat tersebut rutin ke jalur jaringan LAN yang sama. Jadi VLAN ini masih dalam satu jaringan LAN yang sama, namun sebenarnya diatur pada bagian segmen jaringan yang berbeda. Nah, di sini kita akan lanjut ke mode port switch pada VLAN. Oke, kita mulai pembelajaran yang sedikit lebih serius. Nah, namun kita akan masuk dengan relevan, yaitu apa itu mode port switch pada VLAN. Di sini ada 3. Yang pertama ada static VLAN, yang kedua ada dynamic VLAN, dan yang terakhir ada voice VLAN. Nah, dari ketiganya ini saya akan menjelaskan secara rinci dan tentu saja lebih paham. Oke, pertama dari static VLAN. Apakah yang dimaksud dengan static VLAN? Nah, di sini static VLAN adalah switch. Ingat, switch ini adalah perangkat untuk kita konfigurasi di VLAN. Namun, konfigurasi tersebut kita lakukan secara manual dari konfigurasinya meliputi nomor port. Ya, kan di sini terlihat bahwa gambar ada port dengan gambar komputer dari sebelah kiri nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, dan alamat IP address yang sudah disebutkan tadi, identitas VLAN atau ID dari VLAN tersebut, dan nama dari VLAN tersebut. Apa yang dimaksud dengan dynamic VLAN ini? Nah, dynamic VLAN ini adalah kondisi port, yaitu pada switch dari VLAN ini otomatis menetapkan port pada ID VLAN yang juga menggunakan informasi perangkat tersebut, seperti alamat MAC atau bahasa Inggrisnya MAC address dan IP address atau alamat IP. Oke, sekarang selanjutnya kita akan ke yang ketiga, yaitu voice VLAN. Oke, voice VLAN adalah kondisi port pada switch VLAN ini dikonfigurasikan untuk keperluan perangkat suara atau voice. Nah, di sini contoh perangkatnya adalah ID voice. Sekian video kali ini. Salam. Oke, anak-anak, sudah saya tampilkan video tentang VLAN agar tidak mengantuk ya. Oke, masih semangat ya anak-anak ya? Masih semangat ya? Sangat, Pak. Oh iya, Semangat. oke. Baik, dari yang video yang saya tampilkan, apakah masih ada yang belum ada gambaran tentang VLAN anak-anakku? Sudah. Sudah ya? Belum Pak, saya belum. Oh, ada yang belum ya? Bingung. Oh, Iya, masih masih bingung, Pak. Oke, Ya. siap. Selain dari video ini, saya juga akan menampilkan tentang VLAN, yaitu menggunakan PowerPoint. Nanti bisa saya tampilkan dulu ya anak-anak ya, dengan PowerPoint, dan menggunakan mungkin kalau anak-anakku ini semuanya itu kalau kita tidak praktek ya, kalau di produktif itu kalau tidak praktek itu mungkin masih tidak ada gambaran. Cuma teori-teori aja masih mungkin bingung. Ya, ini nanti saya tampilkan dengan menggunakan PowerPoint dan menggunakan langsung dengan simulasinya. Oke, saya share screen lagi ya anak-anakku ya. Oke, bisa nanti dilihat lagi. Oke, Pak. Ini ya anak-anakku ya, VLAN. Tadi dari video sudah ditampilkan ya untuk pengertian dari VLAN. Ini saya tambahkan untuk pengertian juga tentang VLAN. VLAN itu apa? VLAN adalah merupakan mekanisme untuk memisahkan sebuah LAN yang besar terdiri dari sangat yang banyak komputer ke beberapa logical LAN yang lebih kecil, atau bisa juga disebut sebuah mekanisme pemisahan broadcast domain yang besar ke beberapa broadcast domain yang lebih kecil. Jadi gini anak-anak, kalau dulu pada waktu pembelajaran kelas 1 ya anak-anak ya,
pada kelas 1 itu menggunakan LAN ya. Ini sebenarnya sama konsepnya, sama seperti LAN, tapi kalau di VLAN ini adalah bisa dibilang kalau LAN itu adalah jaringan yang nyata, kalau VLAN adalah jaringan virtual, seperti itu. Gambarannya seperti ini anak-anak. Gambar seperti ada gambar ini. Ini ada sebuah switch ya, sebuah switch. Kemudian kalau LAN dari sebuah switch ini cuma terjadi cuma untuk satu jaringan ya, cuma untuk satu jaringan. Tetapi kalau di switch ini kita buat menjadi beberapa VLAN atau yang beberapa LAN atau yang disebut dengan VLAN, ini nanti seperti ini. Misalkan ini VLAN 1, VLAN 10 atau VLAN yang pertama. Kemudian adalah VLAN yang kedua adalah VLAN 20. Untuk nama nanti menyesuaikan ya. Nah, jadi ini bisa dari sebuah jaringan awalnya LAN itu cuma satu jaringan, dengan menggunakan VLAN kita bisa membuat lebih dari satu jaringan. Seperti itu ya. Kemudian ada studi kasus seperti ini konsepnya ya, dari VLAN ya, studi kasus seperti ini. Sebuah PC terhubung ke LAN. Kemudian PC tersebut akan mengirim paket ke PC ya, PC tertentu. Karena terhubung LAN, kemungkinan PC yang lain dapat menerima paket yang akan dikirim oleh PC tersebut. Jadi semakin banyak PC dalam sebuah jaringan, maka akan semakin banyak juga broadcast traffic yang terjadi di dalam jaringan tersebut. Contoh nyata, misalnya ya, jika sebuah switch menghubungkan 100 PC dalam satu LAN, pada saat terjadi broadcast tertentu, tiap PC akan mengirimkan paket ke 99 PC lainnya. Dan bisa saja beberapa PC mengirim broadcast di waktu yang bersamaan. Tentunya akan menguras banyak sekali bandwidth. Maka dari itu perlu dibagi menjadi beberapa VLAN, misalnya 5 VLAN. Jadi masing-masing VLAN hanya terdiri dari 20 PC. Ini secara teori. Kemudian ini saya akan praktekkan untuk bentuk simulasi ya, simulasi dalam menggunakan paket tracer. Ini ya anak-anak ya, ini pengenalan dulu pada waktu kelas 1 dulu pasti sudah mengenal yang namanya Cisco Packet Tracer. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini misalkan ya, ini adalah LAN 1. Kemudian ini adalah LAN 2. Nah, LAN 2 ini kita coba untuk membuat jaringan VLAN. Kalau ini sudah saya konfigurasi ya anak-anak ya. Kalau dulu untuk pada waktu pembelajaran kelas 1 sudah paham untuk pembuatan LAN. Kita coba untuk tes dulu anak-anak. Misalkan ini ya. Ini saya tes dulu ini. PC 0 ke PC 1 seperti ini. Ini pasti terhubung ya kan. Ini saya coba lagi PC 1 ke PC 2. Nah, saya coba lagi PC 0 ke PC 3 misalkan seperti ini. Berarti ini semua masih dalam satu jaringan saja dengan satu switch. Kemudian yang kedua, kita mau membuat dari yang sama atau struktur sama, kita mau membuat dengan menggunakan teknik VLAN dengan membuat dua jaringan. Jadi nanti ini sendiri, jaringan sendiri, kemudian ini jaringan sendiri. Nah, bagaimana tekniknya? Ini secara gambaran saya buat teknik untuk pembuatan dulu ya anak-anak ya. Kita buka ya, seperti ada waktu pembelajaran dulu kelas 1. Kita masuk ke konfigurasinya seperti ini anak-anak. Ya. Kita coba lihat untuk VLAN dulu. Lihat VLAN-nya sudah ada belum ya? Nah, kita coba tampilkan show VLAN yang ada dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih default ya anak-anak ya. Ini default, kemudian seperti ini default, kemudian virtual ini, kemudian 100 ini masih default seperti yang ada di switch. Kita mau membuat jaringan ini yang pertama, kemudian ini jaringan yang kedua. Nanti agar kalian juga paham, oh bedanya VLAN ini apa, kemudian LAN itu apa, seperti itu. Ya, masih bisa mengikuti anak-anak? Halo anak-anak, masih semangat ya? Masih, Pak. Masih. Oke, saya kira nanti Bapak menjelaskan, anak-anakku malah tidur lah seperti itu ya. Intinya masih semangat. Harus semangat ya anak-anak ya. Semangat Pak. Semangat Bapak. Semangat. Oke, saya ulangi lagi. Ketika saya membuka default, ini ada tampilan VLAN. Kita belum membuat VLAN atau belum membuat jaringan. Kita akan membuat dulu untuk jaringan yang tadi, yang awalnya ini cuma satu jaringan. Kemudian kita membuat teknik VLAN seperti ini, VLAN ini agar menjadi dua jaringan. Ya, caranya gimana? Kita coba masuk konfigurasi. Untuk modulnya nanti sudah saya share di Google Classroom ya, anak-anak nanti bisa dilihat nanti ya. Kemudian saya mau proses dulu caranya biar anak-anakku juga tahu teknik untuk cara pembuatan VLAN ya anak-anakku ya.
kita masuk ke konfigurasi. Ya, konfigurasi dulu, kemudian kita masuk ke VLAN. Misalnya yang kita mau pakai adalah VLAN 9. Untuk nama VLAN atau VLAN yang mau dipakai pasti menggunakan VLAN ID. ID-nya itu berupa angka seperti itu ya. Misal yang saya pakai misalkan VLAN 9 ya. Kita mau pakai seperti ini. Kemudian kita mau beri nama VLAN. Nama VLAN-nya apa? Dengan perintah name, kemudian misalkan namanya VLAN 9 seperti itu misalkan ya. Kemudian saya enter. Maaf, namanya jangan pakai spasi ya anak-anak ya. VLAN 9 misalkan. Kemudian kita mau buat lagi VLAN yang kedua ya, di VLAN 10 misalkan. Kita enter, kemudian kita kasih nama VLAN 10 seperti itu. Nah, kita coba, kita keluar dulu. Coba kita tampilkan lagi show VLAN. Nah, pasti di sini muncul kan anak-anakku yang sudah dibuat. VLAN 9 dan VLAN 10 ya anak-anakku. Sudah muncul ya ini. Tadi kan belum ada. Yang awalnya belum ada, nah ya di sini belum ada, kita buat di sini. VLAN 9 dan VLAN 10 seperti itu. Kita mau konfigurasi dulu untuk VLAN 9 dan VLAN 10 ya. Kemudian kita masuk dulu konfigurasi. Kemudian kita masuk interface yang mana yang mau dipakai. Misalkan di VLAN itu kan ada di VLAN ini kan ada beberapa pot. Misalkan yang mau buat switch ada kita buat 24 pot ya misalkan ya di switch ya. Kita yang mau pakai di sini switch 1, pot 1, pot 2, pot 3, pot 4 atau interface 1, interface 2, interface 3 dan interface 4. Kita coba untuk interface 1, 2 ini masuk VLAN. Kemudian yang interface 3, 4 kita masuk VLAN 10. Ini VLAN 9, ini VLAN 10. Kita coba praktekkan ya. Interface fast Ethernet. Kemudian kita masuk misalkan fast Ethernet 1 ya anak-anakku ya. Kita enter, kemudian masukkan kemana? Switch, port, mode akses, nah, kemudian switch port, akses, VLAN. Nah kita masukkan VLAN berapa? Misalkan port itu kan VLAN 9 tadi ya. Kita masukkan VLAN 9 seperti itu ya. Nah, VLAN 9 switch port akses VLAN 9 ini ya. Maaf, kotoran switch ini kurang ya. Switch ya, switch port akses VLAN 9 ya. Seperti ini. Jadi intinya gini, interface 1 kita masukkan ke VLAN 9 seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya interface 2 kita juga akan masukkan ke VLAN 9 ya. Nah, kita masukkan ke VLAN 9 switch port mode akses. Kemudian kita masukkan VLAN 9 ya, VLAN 9. Nah, kemudian yang selanjutnya interface 3, 4 kita masukkan ke 3, 4 ini kita masukkan ke VLAN 10 ya, VLAN 10. Kita coba ya untuk interface ketiga, kita masukkan ke switch portnya mode akses, kemudian kita masukkan ke VLAN 10 seperti ini. Ini ya konfigurasinya seperti ini anak. Kalau kita sudah pernah mengetikkan perintah, kita tinggal menggunakan anak panah ke atas seperti itu. Ya, kita juga interface keempat kita masukkan seperti ini. Nah, 10. Nah, seperti ini ya, konfigurasinya seperti ini anak-anak. Coba kita keluar, kita coba cek ya. So VLAN ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk anak-anakku. Nah, ini ya, VLAN 9 diisi standar 1, 2, VLAN 10 diisikan 3 dan 4. Kita coba cek anak-anakku ya, kita coba cek. Di sini kalau successful berarti berhasil, kalau pilot berarti gagal. Kita coba membuat jaringan
dua jaringan ini kita tes. Nah, ini kan satu VLAN, ini bisa terhubung. Ya, kemudian ini ke sini bisa terhubung. Nah, coba kita dari VLAN 9 ke VLAN 10 bisa enggak? Nah, pasti gagal ya. Nah, karena ini sudah kita bagi jaringan seperti itu. Nah, untuk gambaran VLAN seperti itu anak-anak, seperti ya video, kemudian saya tampilkan PowerPoint, kemudian saya tampilkan praktek dari simulasi. Dari semua ini anak-anak sudah paham ya, berarti anak-anak ya? Kira-kira Sudah, gimana? Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Siap. Sudah, Pak. Nah, anak-anakku pasti cerdas ya, pintar ya, karena yang saya tampilkan ini adalah keseharian dari anak-anak TKJ seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk menambah pengetahuan anak-anakku, ini nanti saya harap untuk melakukan diskusi, di mana diskusi ini nanti saya tampilkan dua masalah antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti harapan saya berharap untuk melakukan diskusi, ya, diskusi atas masalah yang Bapak berikan. Ya. Ini saya bagi dua kelompok ya anak-anak ya. Ini di kelas ini semua tidak ada yang bermusuhan kan? Tidak ada ya? Semua Tidak, Pak. semua akrab ya, rukun ya. Rukun, Aman, Pak. Pak. Oke, jadi gini, nanti kalau saya bagi kelompok tidak ada yang bermusuhan seperti itu. Atau mungkin ada yang saling mencinta. Nah, seperti itu ya. Tidak boleh ya anak-anak, tidak boleh seperti itu ya. Oke, ini saya bagi kelompok anak-anakku. Nah, bagi kelompok nanti silakan dilihat dulu kelompoknya. Nanti kalau sudah jelas saya tampilkan untuk masalah yang perlu didiskusikan. Seperti ya, ini saya share lagi anak-anakku. Ini kelompoknya saya share seperti ini kelompoknya anakku. Nah, kelompok ini ya. Di kelompok diskusi. Kelompok 1 untuk Nak Abdul, kemudian Nak Dani, Nak Dede, Nak Delta, dan Nak Fatur. Kelompok 1 sudah siap ya? Saya bagi kelompok seperti ini ya. Siap terima ya? Terima, Terima, Pak. Pak. Oke, untuk kelompok 2, Nak Doni, kemudian Nak Dewi, kemudian Nak Kevin, kemudian Nak Jaki ya. Siap ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah siap untuk melakukan diskusi ya. Oke, siap, Pak. Nah, untuk diskusi ini anak-anakku, diskusi ini nanti bisa melakukan aktivitas di Meet ini kemudian atau dengan menggunakan WA ya, WA grup anak-anakku membuat WA grup, kemudian silahkan nanti bisa didiskusi di situ. Setelah didiskusikan nanti bisa ditampilkan di kelas ini, Meet ini ya. Kemudian silakan perhatikan untuk kasus yang Bapak berikan. Ini ada 2 untuk bahan diskusinya ya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1, di dalam membangun jaringan ada konsep LAN dan VLAN. Jadi yang seperti saya Bapak tadi tampilkan ya anak-anak ya, yang di awal tadi. Kemudian bandingkan antara konsep LAN dan VLAN tersebut. Nah, untuk kelompok 2, dalam membangun jaringan VLAN memerlukan peralatan jaringan. Analisa kebutuhan peralatan dalam membangun VLAN. Oke, seperti itu anak-anakku untuk bahan diskusi. Siap? Pak. Ya, siap ya anak-anakku ya. Siap, Pak. Oke, Ya. oke, anak-anakku untuk berikutnya silakan dalam kira-kira waktu 5 menit cukup anak-anakku untuk diskusi. Cukup, Pak. Mudah-mudahan cukup, Oke, Pak. cukup. Kemudian selain diskusi anak-anakku untuk materi pembelajaran hari ini dari materi link presensi, kemudian materi ini saya sudah masukkan ke Google Classroom. Nanti anak-anakku tinggal melihat di sini ya. Tinggal melihat di sini. Ini ada presensi, kemudian tutorial yang tadi Bapak sampaikan tadi, kemudian RPP yang tadi yang saya berikan yang untuk pembelajaran hari ini, bahan ajar atau modul, kemudian LKPD, kemudian lembar jawab menggunakan Google Form. Semua nanti di sini anak-anakku ya bisa dilihat di Google Classroom yang sudah dibuat oleh Bapak. Seperti ini ya. Untuk diskusi silakan anak-anakku lakukan ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan anak-anakku untuk melakukan diskusi dalam waktu 5 menit ya. Silakan. Bisa dimulai sekarang ya anak-anakku ya. Oke, bisa, Pak. Oke, silakan anak-anakku silakan mulai untuk diskusi. Boleh silakan untuk menggunakan WA grup atau di link di grup ini, di Meet ini silakan. Mungkin dari kelompok 1 Pak Abdul mau tanya langsung ke Pak Dani, Nak Abdul ke Nak Dani silahkan, boleh silahkan. Atau mungkin kalau kelompok 2 Nak Doni, kemudian Nak Kevin silahkan. Ya boleh lewat media ini silahkan. Kalau tidak ya dengan menggunakan WA Group. Oke, 5 menit ke depan silahkan anakku didiskusikan dulu. Nanti kalau sudah selesai bisa ditampilkan.
Oke, sambil diskusi anak-anakku ini saya sampaikan ya, kita kan dalam masih pandemi ya, intinya tetap selalu jaga kesehatan. Kesehatan itu tetap nomor satu ya anak-anak ya dalam masa pandemi seperti ini. Jadi jika kalian ingin keluar tetap memakai masker. Jika mau pulang ke rumah, kita mandi dulu ya, mencuci tangan dulu kemudian mandi. Kemudian tidak perlulah jika main-main atau kumpul sama teman yang tidak perlu dilakukan dulu saja ya, tetap di rumah bersama keluarga seperti itu ya anakku ya. Oke, untuk diskusi sudah selesai belum anakku? Untuk kelompok 1 apakah kesulitan? Sebentar lagi, Pak. Oke ya, kelompok 2 tidak ada kesulitan ya? Kelompok 2 oke, siap itu ya. Tetap semangat, tetap jaga prokes seperti itu ya. Oke, waktu tinggal 1 menit anak-anakku, nanti tinggal menampilkan. Siapa yang mau presentasi? Oh iya, ini saya tunjuk atau sendiri anak-anak? Memilih dari kelompoknya sendiri anak-anak. Abdul sudah siap, Pak, itu Abdul. Oh ya. Nah, Abdul siap ya untuk kelompok 1 ya, nah Abdul ya. Siap, Pak. Siap. Untuk materi udah siap nah Abdul? Nah Abdul? Udah Pak, udah didiskusikan, udah dikirim nih sama mobil sama siap. Oh ya, ini udah masuk ini ya, udah masuk ini untuk Abdul WA Pak Ari ya. Oke, kalau kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Pak, langsung Pak. Oh langsung boleh, kalau sudah selesai boleh langsung presentasi, silahkan untuk kelompok 1 dari masalah tadi. Silahkan ya. Izin screen layar Pak ya. Oke nak, silakan. Kelihatan Pak. Oke sebentar, ini masih muter. Oh ya, udah kelihatan aku. Silahkan, bisa dipresentasikan. Oke, baik. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami Pak ya, tentang perbandingan dari LAN dan VLAN. Kelompok kami ada 5 tadi Pak ya. Saya sendiri, kemudian Dani, kemudian Dede, kemudian Delta, kemudian Fatur. Baik. Tentang LAN itu adalah singkatan dari Local Area Network, yaitu sekelompok perangkat jaringan yang memungkinkan komunikasi antara perangkat yang terhubung. Kemudian LAN bekerja pada domain broadcast tunggal dan paket dikirim kepada seluruh jaringan yang sama. Berikutnya VLAN. VLAN itu singkatan dari Virtual Local Area Network yang digunakan untuk meningkatkan kinerja LAN, Local Area Network. Kemudian VLAN bekerja pada beberapa domain broadcast dan paket dikirimkan ke setiap perangkat pada domain jaringan broadcast tertentu. Kemudian gambaran LAN dan VLAN ini kami gambarkan seperti ini Pak. Pertama ini figur dari LAN, yang ini VLAN-nya Pak. Oke. Jadi kawan-kawan bisa melihat ini ada ini LAN, ini VLAN-nya. Kalau VLAN ini kan virtual tadi Pak ya. Baik Pak, ini presentasi dari kelompok kami. Saya hentikan dulu Pak ya presentasinya. Ya nak ya, bagus ini. Tadi materi diambil dari mana anak Abdul? Tadi Delta dari modul katanya Pak sebagian. Oh bagus. Dari bahan ajar. Oh iya, literasinya sudah bagus ya anak-anakku ya. Jadi gini, kalau Bapak itu mengirimkan modul, itu alangkah baiknya dibaca-baca, dipelajari. Jadi kalian Bapak itu memberikan soal, pasti anak pasti bisa untuk mengerjakan. Kemudian dari paparan dari kelompok 1, kira-kira ada pertanyaan enggak dari kelompok 2? Silakan kelompok 2 jika ada pertanyaan. Nanti biar disampaikan. Jadi dari diskusi pertama kita selesaikan dulu, kemudian diskusi yang materi yang kedua kita selesaikan kemudian. Untuk yang ada pertanyaan untuk kelompok 2, dari kelompok 2 ke kelompok 1 silakan. Ada pertanyaan? Saya Pak. Oh ya, anak Dewi silakan. Maaf ya, untuk kelompok 1 izin bertanya. Kira-kira lebih efisien mana dalam membangun jaringan antara LAN dan VLAN? Saya coba jawab ya Pak. Oke, Nak Dani silakan. Bagus pertanyaannya bagus Nak. Baik. Oke silakan. Lebih efisien VLAN
karena bersifat virtual, tidak nyata tetapi berfungsi sebagai LAN. Oh, bagus. Bisa dipahami Nak Dewi atau dari kelompok 1, kelompok 2? Bisa ya? Bapak. Oke, bagus. Ada yang lain? Kayaknya udah paham semua ya dari paparan yang Bapak berikan dari video, kemudian presentasi Bapak, kemudian dari simulasi. Itu berarti anak sudah paham semua ya. Oke, lanjut ke kelompok 2 ya anak-anak. Kelompok 2 udah siap belum? Kelompok 2? Kelompok 2 udah siap belum? Sudah, Pak. Ya. Oke, siapa yang mau presentasi? Atau Nak Dani yang mau presentasi untuk kelompok 2? Boleh, silakan Nak Dani. Kelompok 2 sama ini, Pak. Kan saya kelompok 1, Pak. Oh ya, kelompok 1, maaf. Oh, lupa Bapak ya. Anak-anak Dani dan anu kan agak mirip ya. Oke, kelompok 2 siapa? Ya, silakan. Yang mau Zaki Pak kayaknya Pak. Siapa? Zaki siap tuh Zaki. Oh, Yaki. Oh, Nak Yaki. Oke, Nak Yaki. Kelihatan ganteng nih ya, Nak Yaki ya. Yuk, Nak Yaki yuk. Silakan ya kelompok. Izin ke belakang sebentar, Pak. Loh, siapa yang ke belakang tadi? Nak Dani. Oh ya, silakan Nak Bisa aja Dani. lagi. Nah, ya. Belum Dani. Pak, belum nanti Pak. Bu. Gimana? Oh, kalau enggak, biar saya aja ya. Oh ya, Nak Dewi. Silakan Nak Dewi. Tuh. Oh, silakan Nak Dewi untuk presentasi kelompok 2 Nak Dewi. Oh, Ya, gini Jaki ya, Pak. main mulu. Ya, Jaki nih rusuh ini. Sebentar, waduh, laptopku hang. Gimana Nak Dewi? Hang ya Nak Dewi? Bisa nggak Nak Dewi? Atau bisa diwakili teman yang lain? Boleh saya nggak apa-apa Pak. Oh, oke Nak Doni. Oke, silakan Nak Doni. Saya persilakan untuk kelompok 2 Nak Doni. Saya izin share screen ya Pak. Ya. Sudah muncul Bapak. Sudah, ya lanjut silakan. Ya. Ini hasil dari diskusi kami kelompok 2. Ada saya sendiri, Doni, ada Dewi, ada Kevin, ada Jaki. Nah, jadi yang tadi hasilnya di sini kebutuhan peralatan VLAN. Yang pertama itu adalah switch, merupakan sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lain. Nah, selanjutnya ada personal PC atau laptop. Selanjutnya kabel UTP. Nah, terus selanjutnya VLAN-nya. Nah, jadi gambarannya seperti ini Pak, rangkaiannya mungkin. Yang akan kami buat ada IP, PC 1 dan PC servernya. Seperti itu Bapak. Ya. Bagus Nak Doni, untuk kelompok 2, bagus ini ya, yang ditampilkan untuk hasil diskusinya. Sudah jelas untuk komponen-komponen yang diperlukan dalam pembangunan jaringan VLAN. Oke, dari kelompok 1, kira-kira ada pertanyaan Nak? Dari kelompok 1? Silakan, yang mau bertanya ke kelompok 2. Ya, saya mau tanya Pak. Ya, siapa ya? Nak Abdul ya? Abdul, ya, Pak. Abdul. Iya, Pak. Abdul, ya, silakan. Ya, saya mau tanya itu untuk tweet itu anggarannya mahal itu Pak ya? Kalau untuk sekolah bisa itu Pak ya? Sekolah-sekolah kecil bisa Pak ya? Ini ditanyakan untuk kelompok Kelompok 1 Pak, kelompok 2. Oh ya, silakan Nak Doni, silakan bisa menjawab. Untuk harga ya, harga switch silakan. Untuk harga switch masih standar mungkin, paling cuma jutaan bisa dapat. Oke. Seperti itu Bapak. Seperti Bapak. Nah, oke Nak Abdul, Mungkin sudah ya? begitu, Sudah Abdul. terjawab Ya. Oh, jutaan masih Pak ya? Oke, sudah. Jadi Masih untuk, Pak. oke, jadi untuk diskusi sudah selesai ya untuk diskusinya hari ini. Ini gini anakku, dari yang seperti materi yang saya bawakan, kemudian hasil diskusi ini dari materi awal, kemudian video, kemudian pemaparan Bapak, kemudian hasil diskusi anak-anak sudah paham ya, minimal ada gambaran ya anak-anak ya tentang pilihan ya.
Sudah, Ada gambaran ya? Pak. Oke, pintar-pintar ya anak-anakku ya. Oke, untuk selanjutnya ini Bapak akan menampilkan untuk seperti agar anakku semuanya itu tahu atau mengerti tentang VLAN. Silakan Bapak akan memberikan tes ya, tes untuk pengetahuan anakku dan keterampilan ya, tes pengetahuan dan keterampilan. Ini saya share, ini juga saya sudah saya share di Classroom, nanti bisa dibuka. Tapi ini Bapak akan tampilkan dulu soal untuk tes pengetahuan. Silakan anak-anakku kerjakan dalam waktu 10 menit untuk tes yang pengetahuan ya, seperti ini soalnya. Sudah nampil anak-anakku untuk soal pengetahuan? Sudah, Pak. Oke, untuk pengetahuan nanti silakan anak-anakku dikerjakan dengan menggunakan di Google Classroom. Ini ada lembar jawab, silakan diklik kemudian jawaban bisa dikirim di sini. Atau kalau ada yang kesulitan dengan menggunakan Google Classroom karena sinyal atau apa ya, Anda bisa menggunakan lewat WA. Itu ya anak-anakku ya. Silakan, ini saya tampilkan soalnya, boleh dikerjakan 5 menit ke depan, boleh bisa ya anak-anakku ya. 5 menit Bisa, Pak. selesai. Bisa. Oke, silakan dikerjakan untuk soal pengetahuan anak-anakku. Ini agar menambah pengetahuan tentang VLAN ya, dari pemaparan yang Bapak tadi kemudian hasil diskusi, minimal dari pengetahuan anak-anakku semua itu tahu. Oh, dari soal-soal tentang VLAN itu apa? Nah, seperti itu. Ya. Ini bisa dilihat yang pertama, soal pengetahuan yang pertama dalam jaringan yang besar pasti berkaitan dengan kecepatan kelancaran lalu lintas data. Kemudian analisa tentang VLAN, itu tentang VLAN tadi ya. Kemudian yang kedua, fitur apa saja. Yang ketiga, rincikan pendapat Anda tentang cara kerja VLAN. Kemudian yang keempat, keuntungan dari VLAN. Kemudian yang kelima, cara untuk konfigurasi agar berjalan dengan baik gitu ya. Jadi ini semua sudah saya paparkan tadi ya anak-anak ya, di Google Classroom ataupun Google di Meet ini kita sudah paparkan. Jadi anak-anakku tinggal merinci aja, menjawab saja soal-soal pengetahuan ya, seperti itu. Sudah selesai anak-anakku untuk mengerjakan? Sudah, Pak. Oh sudah, cepat banget ini Nafatur nih ya. Kok kilat tiap Bapak memberikan soal langsung bus selesai ya. Selesai. Jaringan lancar ini, Pak. Oh, alhamdulillah jaringan lancar. Pak mau tanya Pak, itu yang nomor 3 itu menurut pendapat sendiri ya Pak ya? Oh ya, ini pendapat sendiri ya, pendapat kalian. Berarti pakai bahasa sendiri ya Pak ya? Boleh, silakan pakai bahasa sendiri. Yang penting bahasa Indonesia anak-anak ya, biar semua, karena kita meskipun satu Indonesia berbeda-beda bahasa, kita tetap harus mendahulukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Seperti itu ya anak-anakku ya. Oke, silakan. Nah, Fatur, oke. Sudah dikirim anakku untuk di lembar jawab sudah dikirim ya. Oke, saya cek dulu. Ini. Oh ya, nah Fatur sudah. Nah, Fatur sudah. Kemudian yang lain sudah belum? Nah, Abdul. Pak mohon dicek Pak, punya saya Pak. Sudah, Pak. Oh, Nak Dewi ya? Oke, Nak Dewi. Dikirim, Pak. Sudah saya kirim. Nak Dewi sudah. Oke, Nak Dewi sudah. Kemudian Nak Abdul sudah. Nak Dani sudah. Nak Punya saya baru selesai Pak, udah saya kirim. Oke, Nak Doni sudah, Nak Kevin. Nak siapa ini yang terakhir? Dani ya, Nak Dede ya, Nak Dede sudah selesai. Oke, semua sudah selesai anak-anakku, pintar nih ya. Cepat banget. Jadi dari materi yang saya berikan tadi berarti minimal anak-anakku semua itu mengerti ya. Ini sudah cepat banget, 5 menit selesai. Kemudian untuk berikutnya ada LKPD tentang soal keterampilan anakku, tapi ini soal keterampilan nanti sebagai untuk gambaran saja. Ini Bapak sudah memberikan studi kasus seperti ini, nanti digunakan untuk silakan boleh dikerjakan setelah pembelajaran kali ini. Nanti boleh hasil jawabannya bisa dikirim lewat WA ataupun di Google Classroom seperti itu ya, tapi tidak perlu dikerjakan sekarang. Oke anak-anakku, saya cek dulu nilai yang untuk hasil pekerjaan kalian. Saya nilai dulu. Oh, udah muncul nilainya ya. Oke, yang terakhir dari pembelajaran kali ini, saya pengen
ada yang menyimpulkan dari pembelajaran ini? Kira-kira siapa ya yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini kira-kira? Coba saya, Pak. Oke, saya stop dulu ya. Siapa tadi yang ingin menyimpulkan pembelajaran ini? Nak Fatur. Oh ya, Nak Fatur, silakan untuk menyimpulkan pembelajaran Nak Fatur. Saya coba menyimpulkan ya, Pak ya. Ya, silakan Nak Fatur. Yang pertama, freelance memberikan kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan LAN. Yang kedua, freelance membutuhkan lebih sedikit pekerjaan administrasi jaringan jika dibandingkan dengan LAN. Yang ketiga, freelance membantu mengurangi biaya dengan menghilangkan kebutuhan untuk router yang mahal, tidak seperti LAN. Yang keempat, transmisi data pada freelance aman jika dibandingkan dengan LAN karena virtual, Pak ya. Oke, bagus. Mungkin itu, Bapak. Oh iya, Terima bagus, Nak kasih. Fatur. Oke, yang lain bisa pahami semua ya dari hasil kesimpulan tadi ya, aku ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke, untuk kali ini dari soal yang Bapak berikan, ini saya analisa dulu ya untuk hasilnya. Untuk bagian akhir ini saya tampilkan untuk hasil pekerjaan anak-anakku dalam mengerjakan soal tadi, dan untuk penilaian sikap dari anak-anakku ketika mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Kelihatan ya anak-anakku ya untuk nilainya ya? Kelihatan ya? Kan, Pak. Oke, ya untuk pembelajaran yang hari ini nilainya bagus-bagus anak-anakku, dari Nak Abdul, Nak Dani sampai Nak Jaki. Alhamdulillah ini tidak ada yang mengulang ya. Berarti kalau ini ada di bawah KKM nanti pasti akan melakukan remedi ya. Dan ini kita harus melakukan pengayaan semua ya, dari ini nilainya bagus-bagus semua di atas KKM. Kemudian untuk berikutnya untuk pengayaan nanti Bapak akan share di Google Classroom. Gitu ya anak-anakku ya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah nilai sikap dari anak-anakku pembelajaran hari ini. Semua saya nilai baik ya, karena dari keaktifan anak-anakku, kemudian dalam diskusi, dalam menjawab soal, bertanya, itu bagus ya anak-anakku ya. Ini nilainya baik semua. Oke anak-anakku, untuk saya kira untuk pembelajaran hari ini selesai. Kira-kira ada pertanyaan enggak anak-anakku? Sudah paham semua ya anak-anakku ya? Sudah, Pak. Pak, jelas semua. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini saya kira sudah selesai anak-anakku. Silakan nanti boleh mengikuti pembelajaran berikutnya setelah pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya anak-anakku tetap disiapkan tentang masih tentang freelance, tetapi kita berlatih dari soal yang praktek yang Bapak berikan tadi, berlatih tentang konfigurasi freelance. Gitu ya anak-anakku ya. Oke, Pak. Oke, untuk kali ini pembelajaran selesai. Saya ingin minta tolong untuk Nak Abdul untuk memimpin doa untuk penutup hari ini ya, pelajaran hari ini. Pak, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, sebelum ditutup, maka kita alangkah baiknya berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Abdul. Untuk anak-anakku tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan tetap menjaga prokes. Kita untuk pertemuan berikutnya saya harapkan semua dalam keadaan sehat. Demikian ya untuk pembelajaran kali ini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Sama Pak. anakku. Masih dimut Pak Ferry, masih dimut. Oke, terima kasih. Secara keseluruhan sudah ada terjadi perbaikan besar ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan awal-awalnya bahwa pembelajaran itu tidak sepi. Dalam arti bahwa karena ini persoalan daring, maka kita menggunakan jeda-jeda waktu itu untuk penguatan materi, sehingga
itu sudah tidak kosong lagi. Oke, terima kasih. Kemudian pemaparan KD ditindaklanjuti di soal sudah terlihat jelas ya. Secara keseluruhan memang sudah baik. Anda menggunakan waktu 48 menit ya. Dari dalam pembelajaran ini 48 menit, Ari sudah menyelesaikan itu. Dan secara keseluruhan saya kira sudah baik ya. Hal-hal yang seperti itu. Kemudian saya sampaikan nanti, mungkin Kevin ya, karena persoalan jaringan dia tidak dapat bergabung, ya, sehingga mungkin tadi katanya susah masuk, tapi ya, nanti kita lihat saja ya terakhir. Kemudian kita dengarkan pendapat dari guru pamong kita, Ibu Insinyur Novi Lomopa, yang basic skill-nya di TKJ, sama dengan Pak Ari. Oke, silakan. Kami silakan Ibu Novi untuk komentar. Terima kasih. Saya kira setuju ya, sudah sangat baik pembelajaran kali ini. Sudah berusaha untuk mengisi jeda pada saat siswa berdiskusi. Mudah-mudahan nanti berikutnya mungkin yang mau jadi perhatian ya, karena kita ini diskusi saya kira sudah lebih hidup ya, karena ada interaksi antar kelompok ya, sudah ada interaksi antar kelompok, jadi bukan cuma kelompok sendiri yang berdiskusi, tetapi ada pertanyaan dari kelompok yang lain, jadi kelas jadi lebih hidup. Mungkin yang kita perhatikan nanti adalah bahwa yang akan di PPL nanti yang akan kita hadapi adalah siswa yang real. Jadi tolong dipikirkan nanti seluruh sumber daya yang dapat digunakan siswa. Jadi modul kalau harus kalau misalkan karena semua dinilai. Jadi seperti itu. Saya kira selamat, Pak Ari sudah selesai dan sudah berlangsung dengan baik. Tetap semangat yang lain. Terima kasih.